Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja, Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi agama antara apologet Kristen bersama dengan Muslim, di mana ada Muslim yang berkata bahwa Allah dengan Yahweh itu adalah sama. Nah, apakah benar-benar sama? Kalau tidak, di mana perbedaannya? Saksikan video ini dari awal sampai akhir dan semoga memberikan pencerahan ya. Apakah Allah dengan Yahweh sama? Sama. Coba, sahadat Bapak pakai nama Yahweh. Allah aja dipanggil Rob kan? Betul? Betul. Iya, Allah mau tukang kebun. Karena dia dipanggil Rob kan katamu tadi? Gak tahu kok kau sok-sokan tahu. Bukan yang dipertanyakan apa ini? Muncung kau. Ya aku tanya. Jangan urusin itu. Sekarang yang menjadi PR-mu adalah cari kitab yang diturunkan Allah kepada Isa. Jangan nebeng kitab yang dikanon oleh gereja. Kenapa itu terus bolak-balik? Cari terus. Ya iya, kalian ini selama ini tahu nggak sih kalian dibohongi? Kalian menyempurnakan kitab kami. Sejak kapan? Siapa yang bohong? Itu tadi Pak Prof, dia tadi yang bilang kan Pak Prof? Iya. Siapa yang bohong coba? Makanya keluar pertanyaan dari mulutmu. Memangnya kita udah sempurna? Sempurna aku bilang. Kok kira kami butuh Quran di sini? Nggak butuh. Kami nggak butuh kitab siapapun. Quran pun tidak butuh juga kitabmu. Coba kau cari nama istri Adam kalau ada di sini di kitab kau. Kau cari istri Ibrahim. Kau cari istri Musa kalau ada di sini. Salah jawaban dia. Kau cari di sini. Kau bilang sempurna. Coba kau cari di sini ada nama Hawa. Kata sunat itu di situ ada nggak? Kau cari kata sunat di sini pun sampai pingsan kau nggak akan ada. Jangan kau nyontek dari kitab kami, Ji. Amit-amit lah kalau mau nyontek juga. Oke. Di mana kata sunat di sini? Di mana ada perintah sunat di sini? Dari semua kitab-kitab itu. Jangan. Mana kitabnya? Kitab apa yang kau punya selain ini? Emang kau punya kitab apa? Al-Quran. Iya. Di mana di sini kata sunat? Sunat. Mana? Kau cari. 20 tahun ku tungguin kau. Live aku 20 tahun nungguin itu. Serius. Sampai tua aku di sini nungguin. Kalau kau ketemukan di sini ada sunat. Kalian itu tidak akan kenal kata sunat. Kalau kalian tidak nyontek kitab kami. Memang tidak ada dalam Al-Quran itu. Al-Quran kami itu bukan ciptaan manusia. Sebentar. Tidak ada. Katamu. Oke. Katamu tidak ada. Serius. Kalau tidak ada, terus di mana sempurnanya? Karena buatannya kamu itu buatan manusia. Kitab saya kamu. Nanya. Terus ini di mana sempurnanya kalau sunat aja nggak ada di sini? Iya, jadi itulah bedanya di situ. Ya, di mana ada kata sunat? Sempurnanya di mana? Nyambung nggak sih, Prof? Gak nyambung. Ngomong apa sih? Gak nyambung. Ya, stop ya. Udah saya bilang kalian stop mengklaim kitab kami ini diturunkan Allahmu. Gak ada sangkutannya di sini. Allahmu di sini belum ada, Ji. Hilang kau kan? Kabur kau. Hilang dia. Pak Prof siapa yang nurunin dia? Gak ada, aku gak ada turunin, serius. Dia kabur sendiri ya. Ngaku sempurna tapi gak ada kata sunat. Sempurnanya di mana? Memangnya kitabmu sempurna. Makanya kami gak butuh itu. Gimana Ihsan? Besok-besok ya teman-teman Islam, harapan saya ya, kalian jangan pernah nyenggol kitab kami. Pakai kitab kalian, pede dong dengan kitab kalian. Ingat pesannya pemilik grup Mas Pion. Cintailah produk-produk Arab. Jangan cintai produk orang Yunani. Gimana? Ihsan, ini kebiasaan orang ini harus dibuka matanya RT namanya Pak Prof. Sampai di mana tadi? Sorry. Sampai di mana tadi katanya Pak Prof? Sampai di tahiyat akhir. Sorry kata. Aku Kristen. Tadi lagi tiap-tiap layar pencet.
Oke Bang Junet. Thank you Bang Junet. Tap-tap terus ya. Ya ini jawab tadi kisah para rasul tadi. Apa? Di situ disebutkan Yesus itu hamba kan. Iya, betul. Kenapa kalian menuhankan dia? Karena dia Tuhan. Tuhan yang menjadi hamba. Tuhan yang menjadi hamba gimana ceritanya? Ya itu ceritanya. Dia Allah mengambil rupa manusia. Jokowi aja pernah belusukan, dia menjadi rakyat biasa. Gimana ceritanya? Presiden kok jadi rakyat biasa? Kok kaget kau? Pernah nonton drakor? Pak ini putra mahkota, tiba-tiba jadi ini penjaga, pengawal. Gimana ceritanya? Bisa. Kok dia mau merendahkan diri? Kok nggak bisa? Ya bisa dong. Yang nggak bisa itu adalah hamba jadi raja. Nah itu. Kecuali ada yang mengangkatnya. Yang nggak bisa adalah manusia jadi Allah. Itu nggak bisa. Tapi Allah jadi manusia bisa. Paham? Gimana ceritanya? Gitu ceritanya. Allah itu mengambil rupa seorang hamba. Makanya dia disebut hamba. Gimana? Saya ini juga putri raja, tapi saya bisa jadi seorang guru. Guru itu seorang hamba. Kenapa rupanya? Saya tetap putri raja. Dan saya juga tetap seorang guru. Kenapa? Gimana ceritanya? Bisa. Karena saya mampu. Karena mampu. Kalau Yesus juga hamba berarti dia bertuhan kepada siapa? Dia tidak bertuhan karena dia Tuhan. Tapi di sini dibilang bertuhan kepada Bapa di sini. Allah, mana ada Tuhan di situ kok ganti dia? Allah di situ. Jangan berbohong. Tulisannya Allah, nggak Tuhan. Pak Prof bisa buka kamera, Pak Prof, penipu ini. Aku udah ini. Dari tadi aku bilang itu Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Asal dibilangnya Tuhan. Apa tak? Kita para Rasul 3. Ayat berapa ini? Kenapa dia bilang Tuhan? Gak ada Tuhan. Kalian tuh bisa nggak sih bedain Tuhan dengan Allah? Karena di sini terjemahan bahasa Inggris dibilang God of Abraham, Isaac, and Jacob. God itu kan Allah. Kisah para Rasul 3 ya? Enggak, ini biar aku buka dulu nih. Ayat berapa? 13 Pak Prof. Kisah para Rasul 3 ayat 13. Ini kita buka. Kayak bisa aja kok buka kamera. Bisa kok buka kamera, banyak cerita. 3 ayat 13. God itu Allah, bukan Tuhan. Ini? Ya. Allah kan? Allah. Enggak. Coba lihat versi bahasa Inggrisnya. Ya kau lihat aja bahasa Inggrisnya apa? God. Terus ditranslate God lagi. of Abraham. Ya udah, coba kau translate ke bahasa Indonesia lagi. Pasti ketemunya ini. Yang kau kiranya God itu. Coba buka Google Translate. Ya kau aja buka sendiri coba. Terus ketik God. Itu Gimana buka bahasa kameranya? Indonesia. Teks asli aja Pak Prof. Nih, gua kasih sekalian teks aslinya, bahasa Yunaninya. Di Kristen itu Allah dengan Tuhan itu dibedakan. Ya, kalau kamu mau bilang itu adalah Tuhan, maka saya juga akan katakan bahwa Allahmu itu manusia. Coba bukakan kamera saya bentar. Ya, kau buka aja sendiri. Pengikutmu pun 0. Coba kau buka aja. Nah, ini leksikonnya. Kisah para Rasul 13. Theos itu kan God ya kan? 13. Theos itu God. God of Abraham situ. Ya, God itu Allah. Pak Prof, Enggak, coba buka Google Translate dulu. Buka Kisah Para Rasul 2 ayat 38 Pak Prof. Coba nih, biar kamu tahu beda God dengan Lord, Allah dengan Tuhan. Kisah Para Rasul. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Ayat berapa?
15. 36. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Itu masih Kisah Para Rasul. Biar kamu tahu beda God dengan Lord. Nah, Allah telah membuat Yesus Kurios. Itu apa, Pak Prof? Coba baca. Tuhan dan Kristus. Yang atasnya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah. Ini Kurion. Ini apa? Sorry. Lord, Auton, and Chris he made. The Allahnya di sini Theos. Nah, beda kan? God dan Lord. Nah itu. Lihat, Theos itu God, Kurios, Lord. Itu Tuhan. Coba bahasa Inggrisnya Pak Prof, bahasa Indonesia Pak Prof. Lord itu. Coba kamu buka. Ihsan, Kisah Para Rasul 2:36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah yang telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Kurios dan Kai. Nah, itu. Kurios tuh. Tuhan itu mana? Theos itu Allah. Ini aku translate langsung nih dari page-nya. Memang di Kristen itu Allah dan Tuhan itu dibedakan. Tuhan itu Kurion atau Kyrios. Kalau Allah itu Theos. Gitu loh. Ya jadi dibedakan. Nih. Theos itu Allah. Kurios Tuhan. Kurios itu Tuhan. Jadi kalau yang Kisah Para Rasul 3:13 tadi, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Bukan Tuhan Ishak dan Yakub. Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Udah, Pak Ihsan. Bahasa Arab kan beda juga tuh, Rob sama Rob sama Allah beda. Bagi mereka Rob itu Allah, Pak Prof. Betul, Ihsan? Rob itu kayak penguasa gitu. Iya, Tuhan nggak? Penguasa itu Tuhan nggak? Rob itu Tuhan bukan? Ya, artinya ya penguasa ditunjukkan ke Tuhan gitu. Saya tanya. Kalau Rob itu apa artinya? Rob itu penguasa bisa, Tuhan bisa gitu. Berarti udah tahu bedanya? Tuhan dengan Allah. Allah itu nama, Tuhan itu penguasa. Jadi siapa Robmu? Nah, kenapa Yesus itu disebut Tuhan? Karena dia adalah penguasa. Penguasa di mana? Matius 28 ayat 18. Di bumi dan di surga. Segala kuasa. Ya. Tapi di Bible gak hanya Yesus kok yang dipanggil Kurios. Siapa? Banyak. Iya. Sekarang saya tanya, yang dipanggil Kurios yang ada di Bible itu penguasa di sorga nggak? Enggak. Ya udah. Udah tahu bedanya kan? Kalau Yesus itu coba Pak Pro bukain Matius 28 ayat 18. Pemilik kebun aja dipanggil Kurios di Bible. Iya. Tuannya si Yusuf aja dipanggil ini Rob. Allah aja dipanggil Rob kan? Betul? Betul. Iya, Allah mau tukang kebun. Karena dia dipanggil Rob kan katamu tadi. Nah, ini. Kenapa dia dikatakan Tuhan di atas segala Tuhan? Karena ini. Dia berkuasa di sorga. Sekarang saya tanya, tukang kebun berkuasa nggak di sorga? Nah, segala kuasa di sorga dan di bumi. Itu Yesus itu. Udah paham di sini? Gimana? Dia ada kata segala. Jadi Yesus segala. Kalau kata segalanya ini nggak ada, ini maknanya berbeda. Hah? Segala itu artinya maha ya Pak Prof? Ayat palsu. Enteng kali muncungmu bilang. Dapat dari mana ayat palsu? Ada dari buku Katolik apa itu? Katolik.
Iya. Gila. Nih, kitab saya ini kitab Katolik ya. Nih kalian biar tahu ya. Kitab saya ini ada Deuterokanonikanya nih. Ini kitab Katolik ini. Mau saya tunjukkan? Nih di belakang ya. Ini kitab Katolik bukan? Iya. Nih. Ini kitab Katolik ini. Ada Deuterokanonikanya. Kita buka Matius 28. Nih. Kamu baca sendiri ya. Jangan ketawa-ketawa kayak Aku yang ketawa Bukan. kirain. Aku yang ketawa. Itu Bang Blesmigat pasti Maksudnya- buka Alkitab juga tuh gara-gara Iksan. Nih. Sama kan kata dia palsu kan Pak Prof? Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga. Ini kira-kira ayat palsu. Ini kitabnya Katolik. Kamu mau Ada fitnah saya orang baca Katolik itu ini berarti. katanya Ini kitab Katolik, ini Deuterokanonika. Di mana? katanya Di itu mana ayat kau sisipan baca? gitu. Ya di mana kau baca? Nggak ada di manuskrip tertuanya gitu. Ya di mana? Ada itu saya dengar dari channel Donditan itu. Katanya dari orang Katolik. Kalau Biar dari saya cari Donditan. artikelnya dulu. Oh Pak Prof, Donditan udah masuk Katolik sekarang berarti. Enggak, Donditan itu dia nyari baca dari Katolik gitu. Astaga. Bang, Islam itu diajarin kayak gini ya, memfitnah ya. Islam itu diajarin berbohong ya Bang ya. Nggak capek apa gitu Bang, memfitnah kitab orang gitu, memfitnah orang-orang Kristen gitu. Bang nggak capek apa Bang hidup lu kayak gini Bang? Nggak ini indah banget ya hidupmu ya? Enggak, saya bisa nunjukin artikelnya dulu nggak? Iya kan Pak? Mana yang mau kau tunjukin? Kau aja nggak bisa buka kamera. Tolong di follow ya, ini baru 0 ekor. Followersnya nggak ada satupun. Memfitnah orang Katolik lagi lo. Memang Allahmu ngajarin kayak gini ya? Ini Bang ya? Allahmu aja nggak kenal ini loh. Paulus. Allahmu juga nggak tahu itu apa manuskrip gitu. Emang Allahnya pernah tahu apa? Ada kata manuskrip? Gak tahu. Allahnya aja bahkan dengar kata Katolik aja nggak pernah pasti. Allahmu kenal Katolik gitu. Kok bisa-bisanya lu lebih jauh gitu daripada Allahmu? Allahmu aja nggak pernah loh memfitnah orang Katolik. Kok ngeri banget, lebih hebat dari Allahmu? Tunggu bentaran. Gak tau malu kali kalian ya. Dari tadi siang loh di roomnya si Mas Wawan juga 4 orang itu bohong semua. Astaga. Ini lagi siapa Iksan lagi. Astaga. Kalian diajarin gitu kah? Diajarin Islam kayak gini ya, Iksan. Iya kayaknya mereka nih kayak apa ya Pak Prof ya? Haus validasi gitu ya sama orang Kristen. Mengerikan sekali. Kita aja udah tahu ya kalau kitabnya palsu, tapi nggak tega juga ngomong kayak gitu kan. Oh Nggak itu palsu. penting. Justru kita cari tuh buktinya, bukti kepalsuannya. Nggak cuma main asal congor doang. Seumur hidup orang ini nggak ada yang tenang kayaknya. Harus sibuk ngomongin kitab orang, sibuk ngomongin agama orang. Tapi ngomong-ngomong nggak, tadi dia bilang Pak Prof apa? Ada teks yang nggak ada di manuskrip gitu kan? Saya tanya dong, Al-Baqarah itu punya manuskrip nggak sih? Quranmu sendiri gitu, punya manuskrip nggak sih?
ada sih itu di Birmingham. Yang sebesar softtek saya itu, yang 2 2 lembar. lembar itu bang, itu pun Yang isinya manuskrip Al-Kahfi. Isinya berita yang ada itu loh, yang masuk gua itu bang. Cuma 2 lembar. Yang ditanya Al-Baqarah, yang dibahas Al-Kahfi. Ada nggak sih manuskripnya Ali Imran? Ya. Ada nggak sih Maryam? Punya nggak sih kalian manuskrip? Penisirin aku loh. Kalian nggak mau cari tahu kah kitab kalian? Harus kalian sibuk cari tahu kitab orang gitu. Cari dulu lah manuskrip kalian yang paling tua. Udah nggak ada lah sekarang yang tertuanya. Tadi katanya Al-Maidah 48 Allah menjaga kitab sebelumnya. Masa Al-Qurannya juga nggak dijaga? 2 kali kebobolan berarti. Nggak bisa apa-apa ini Pak Prof. Butuh Juma ini kayaknya. Ya, Sebagai penjaga. dari awal sampai sekarang tetap sama. Apanya tadi aja Al-Maidah 48 beda tulisannya. Yang kamu buka sama yang cetakan Agatha beda. Terjemahannya itu bukan bahasa aslinya. Sekarang itu Al-Quran itu udah beda. Ada berapa dialek coba? 220 dialek. Belum termasuk dialeknya Pak Lado ya? Pak Ladu iya, ada Kolun, ada Hafs, Itu ada kan hanya Waf. dialek aja, bukan. Dari masing-masing dialek Itu itu kan hanya mengklaim perbedaan mereka dialek yang aja. asli, bro. Ya, saya punya langganan buku di Surabaya di Ampel itu. Kalau kamu ke Ampel, ya toko buku Arab di Ampel, kau tanya lah, Al-Quran Kolun ada nggak? Orang yang jual bakal ngomong apa? Di Indonesia nggak boleh beredar Kolun. Nah pertanyaannya kenapa? Kenapa nggak boleh? Berarti memang ada variannya. Tunggu, Pak. Betul yang beredar. Kalau jawaban si penjual toko itu bilang kalau di Indonesia nggak boleh beredar kolun, berarti kolun ada dong? Ada. Yang di Indonesia ini versi Hafs. Ya, nyari war Itu saja hanya susah. perbedaan dialek aja. Dialek mana yang benar? Coba Al-Quran diturunkan dalam dialek apa? Ya semuanya semua dialeknya benar. Cuma Cuman mungkin dong dalam semua dialek. beda Al-Quran apanya. diturunkan dalam satu dialek pasti. Quraisy. Coba yang Quraisy mana? Memang beda-beda. Terus nanti udah beda, udah skakmat, kalian juga bilang, oh artinya bukan itu. Makanya kita bingung, kalian tuh baca Al-Quran tuh gimana sebetulnya? Bang, saran saya kalian tuh cari kitab kalian dulu deh, kebenaran kitab kalian, daripada kalian sibuk ngurusin kitab kami, betul nggak Pak Prof? Iya. kalau menurut kepercayaan kami, kitab kami ya benar gitu. Iya, kalau benar kalian perlu nggak sih nyari-nyari kekurangan kitab orang? Kayaknya nggak happy banget lu dengan kitab lu. Tapi kalau memang kitabmu benar ya, kenapa kalian itu butuh kitab kami? Kenapa kalian itu butuh validasi kitab kami? Kenapa? Benar-benar ragu. Benar-benar apa nih Pak Prof? Benar-benar nggak lengkap. Benar-benar bingung. Benar-benar bingung. Benar-benar barangkali. Kenapa? Kalian itu sibuk kali. Semua ya, debaters Muslim itu ya. Kalian tuh mau ngapain nyari celah kitab kami gitu? Kitab kami toh nggak butuh kitabmu gitu. Tapi kitabmu itu butuh kitab kami. Kalian tuh harusnya terima kasih sama kami. Makasih ya, kami udah nyomot kitab kalian, terus kalian nggak mengklaim gitu, nggak komplain gitu. Harusnya kalian tuh bersyukur loh. Islam itu nggak akan berdiri tanpa kitab kami, karena kamu nggak akan kenal Musa. Kenal Nabi Musa. Kenal Musa dari mana kamu?
Kenal lah. Dari mana bro? Musa itu ya nabi kami juga. Apa yang diajarkan Musa? Mengajarkan ke kaumnya ya Taurat gitu. Iya, apa isinya? Apa Tulisan Taurat toh. Ya nggak tahu lah, tanya. Ini makanya aku bilang kalian tuh nggak kenal Musa. Ya kan Musa itu diutus ke bangsa Israel, sedangkan kami bukan bangsa Israel gitu. Katanya Ya nggak tahu lah kan. Tanya kenal. Allah kenal nggak? Ya kenal lah. Coba siapalah istrinya si Musa? Apa mertuanya Musa? Yang gampang deh, Musa istrinya. Mertuanya Musa. Mertua Musa, kalau nggak salah itu Siti aja sebut Siti. Yitro nggak? Ada di Al-Quran nggak Yitro? Ada nggak? Kalau di Al-Quran ya nggak disebutkan. Kalian Di itu hadis ada nggak Yitro di hadis? Kalau menurut kami Yitro itu namanya Syuaib. Bang. Orang Israel tuh nggak ada yang namanya Syuaib. Sejak kapan orang Israel namanya Syuaib? Itu orang Betawi bang, Benyamin Yitro Sueb. kan orang Israel. Lu cuman bisa nemuin Yitro itu di sini. Lagi-lagi kalian itu butuh kitab kami, makanya aku bilang kalian itu nggak akan kenal Musa kalau nggak ada kitab kami. Iya, Terus kau enteng banget tadi bilangnya kitab kalian. Yitro itu bukan orang Israel tuh. Di mana Sueb ditulis di Islam? Di hadis ada nggak? Syuaib. Tunggu, saya nggak tahu, saya cari dulu lah. Kok aja ngasal-ngasal. Bisa tahu dari mana dia Yitro? Pasti mereka ini nyontek Alkitab kita. Ngeri jadinya Syuaib. Astaga. Ini di Quran surat Hud ayat 94 sampai 95. Coba Baca. cek. Bentar. Ngeri banget ya Pak Prof ya. Enak-enak aja ngasih nama orang gitu loh. Yitro jadi Sueb. Syuaib. Yitro itu tahu kan orang apa tak? Imam Yitro. Imam Yitro tuh orang Ethiopia. Dia orang Kus. Midian. Orang Midian ya. Dia orang Kus. Karena kan istrinya. Ketika keputusan, Ya silakan. ini saya bacakan. Ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Adapun orang-orang yang zalim, mereka dibinasakan oleh suara yang menggelegar sehingga mati bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Oke, seberapa tadi? Quran surat Hud ayat 94. Ya, mana di situ dibilang dia mertuanya? Nggak ada. Enggak kan, tadi kan nanyanya nama Syuaib tadi. Surat Hud ayat 94. Makanya aku penasaran. Kalau memang dia mertuanya Musa, kenapa Al-Quran nggak ngomong dia mertuanya Musa? Ya karena Al-Quran nggak menceritakan semua sejarah gitu, bukan buku sejarah Al-Quran itu. Kalau kitab suci nggak ada unsur sejarahnya, itu bukan kitab suci bro. Apa yang bisa dipetik? Ya ada sejarah, tetap ada sejarahnya, tapi nggak diceritakan secara Apa bedanya detail. kitab suci sama adendum? Jadi Syuaib. Iya, di sini dibilang seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di sana. Ingatlah Madian binasa sebagaimana juga Samud, Midian. Gila nyonteknya ya. Kalau ikut kisah sejarahnya itu bingung Al-Quran. Bani Korah, ya ingat waktu itu ada orang Lewi yang mau makar sama Harun. Itu tiba-tiba di Quran ceritanya jadi Karun namanya.
Oh, Harta karun. harta kirun. Ceritanya ngawur, beda. Tunggu, Syuaib ini nabi, bro? Iya, nabi dan rasul. Rasul. Serius rasul. Yitro Kalau dia itu rasul dia katanya bawa nabi. kitab dong. Kitabnya apa? Anjir. Enggak, rasul itu kalau menurut kepercayaan kami diutus kepada suatu kaum gitu. Sejak kapan mertua Musa jadi nabi? Kalau di Islam nabi itu kan nggak Iya, mesti ini- bawa. Nabi itu nggak mesti bawa kitab kan. Yang bawa itu pasti rasul kan, membawa risalah kan. Kitab apa yang dibawa sama Su'aib? Ya pasti ada kitabnya, cuman bukan Taurat, Zabur, Injil gitu. Apa namanya kira-kira? Ya nggak tahu. Gitu. Tapi Allah memangnya membenarkan kitab Syuaib. Pasti dibenarkan lah, kitab semua nabi Coba, pasti dibenarkan. apa kitab-kitab sebelumnya? Yang manalah kitab Syuaib itu? Ya yang pasti bukan Taurat, Zabur, Injil. Ya apalah. Ya nggak disebutkan namanya. Nggak ada gunanya, Pak Bro. Astaga, kok kalian ini kok ngeri banget ya nyonteknya. Udah nyontek nuduh lagi. Lu yang gue contek, lu palsu lu, malah gitu. Ini ngeri banget ya. Umat mengerikan kalian ini. Kitabnya gak tau malu. Ngeri ya Pak Prof. Syuaib Yitro jadi nabi. Yitro jadi rasul, astaga. Yitro jadi rasul dan nabi enggak? Ya, selamat sore semua. Sore Pak. Selamat sore. Ya, saya hanya membenarkan saja bahwa yang disampaikan tadi oleh siapa tadi itu Ihsan ya. Yang namanya Syuaib itu tidak ada, itu bukan rasul, itu nabi. Loh, mana yang betul ini? Nah, makanya kalau Takut Anda dia tahu dikejar dia kitabnya. salah, jangan diteruskan. Ihsan juga kamu belajar dulu Ihsan. Jangan pernah lagi ngomong kami menyomot dari Alkitab. Itu jangan pernah omong, berbahaya. Ini saya ingatkan aja di sini. Islam mempercayai adanya surah sebelumnya. Surah apa tuh Pak? Surah itu ada di dalam Injil, di dalam yang lain-lain ada di situ. Injil. Saya cuma mau siapa, ngomong Pak? di sini. Bentar Pak, Saya bentar. cuma mau ngomong di sini Injil sebentar. siapa Pak? Injil Jangan siapa? dipotong dulu. Saya cuma mau ngomong di sini. Kalau Anda tahu ini orang salah, jangan diteruskan dan jangan dibully. Gak ada Dari yang tadi saya boleh sudah di kasih sini. tahu di Bapak kok bawah, yang nyala-nyalain itu Ihsan? dibully. Bapak Itu kok Jadi dibully. jalan-jalan Iksan. Prof, saya dari tadi mendengarkan ini. Ihsan tuh udah salah. Anda benar? Dia salah. Anda benar nggak? Syuaib- Saya tanya. Betul. Anda benar? Syuaib Oke, itu kalau Anda adalah benar. nabi, bukan Bentar rasul. Pak. Oke, saya nggak mau ke situ Pak. Saya mau nanya. Injilnya Isa itu mana? Kalau Injil Isa itu sudah banyak diubah-ubah. Dia saya nggak nanya yang diubah-ubahnya. Injil Isanya yang mana? Kalau di zaman Yesus ada. Kok Yesus sih larinya ke Yesus? Tuh, Yesus iya. itu nggak pernah bawa Injil. Di dalam Islam Injil itu diberikan kepada Yesus. Pak, Allah aja nggak kenal Yesus Pak. Kata siapa? Yesus aja nggak kenal Allah Pak. Kata siapa? Kata saya barusan. Kamu salah. Mana Yesus manggil Allah? Mana Yesus manggil Mana Allah? Allah manggil Yesus? Nah, makanya di dalam pertanyaannya itu yang salah. Yesus itu dia memanggil
Tuhannya. Tetapi saya mau tanya, kamu kan nggak percaya Yesus itu punya Tuhan. Mana buktinya? Buktinya aja dulu, Pak. Kita jangan Elohim, berarti. Yahweh, itu panggilannya Yesus kepada Tuhannya. Mana Yesus Islam manggil? mempercayai. Di mana Yesus manggil Yahweh? Enggak, saya tanya juga ini ya. Nah, Jadi pertanyaan lagi, ini Pak. kita berbicara Sabar, Pak. Sabar, Pak. intisarinya. Sabar, Pak. Apakah Bukan, Allah itu bukan. adalah Yahweh? Sabar. Apakah Allah itu Yahweh? Pernah ganti nama ini Allah? Loh, Allah itu sebenarnya itu sama. Yahweh kalian memanggil Tuhan itu Yahweh. Kalau kami Allah itu Apakah saja. Yahweh dengan Allah Derajatnya sama, Pak? Sebentar, apakah Allah dengan Yahweh sama? Sama. Coba, syahadat Bapak pakai nama Yahweh. Loh, itulah saya katakan tadi. Di dalam Islam, Kalau sama nggak masalah dong. Ayo. kalau kami menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu tadi jawab pertanyaan Pak Prof. Di mana Yesus manggil Yahweh? Yesus itu dia bukan Islam, tapi dia Enggak, ini ngomongin Yahweh. Tadi kamu bilang Yesus manggil Yahweh, manggil Tuhannya Yahweh. Mana dalilnya? di dalam Saya ya. terlalu banyak Carikan yang saya ayat berubah di di Al-Qur'an. dalam Alkitab itu. Iya, Sekarang itu saya enggak. tanya, Yesus itu utusan atau bukan? Gantian Pak, satu-satu. Loh, bukan, saya Kita tanya, fokus aja, Yesus fokus itu ke utusan sini. atau bukan? Kita fokus aja ke sini. Kamu Ya. udah ini Rob. Ya, di sini kalau ada Islam 2.400 orang, saya mau tahu di mana satu ayat Al-Qur'an mengatakan bahwa Injil itu diubah. Ya, di mana? Tunjukin aja ayatnya. Fokus Pak, lu datang ke sini udah nyala-nyalain Ini kan Islam. selama ini kan orang-orang Islam ini menipu orang-orang Kristen. Oh, Injil mau diubah-ubah. Mana ayatnya? Mana Allah mau bilang Injil diubah? Ada nggak ayatnya? Di dalam Al-Qur'an itu kan disebutkan para ahli kitab. Nah, siapa para ahli kitab itu? Ayat yang mana? Biar kita buka sekarang. Sama tafsirnya, sama asbabun nuzulnya. Ayat yang mana? Silakan Pak, saya buka. Silakan, Prof tahu. Di situ Prof tahu. Silakan dilihat. Loh, ayatnya yang mana? Saya udah baca semuanya. Ayatnya yang mana? Makanya saya tanya. Ayat yang mana? Yang memang orang Nasrani, orang Kristen mengubah-ubah Injil. Mana? Sebentar. Ini Nasrani atau Kristen? Prof, Kristen atau Nasrani? Ya udah Nasrani aja sekalian deh. Nah, kalau Sekalian Nasrani aja. beda. Anda bukan Nasrani. Loh, kok jadi beda-beda? Loh, iya dong, Anda bukan Kalau Nasrani, kamu Prof. mengatakan saya bukan Nasrani, berarti Allahmu tidak tahu apa-apa tentang Loh, Kristen. ini berbicaranya tentang Kristen atau Nasrani. Ya udah, Kristen, Kalau Nasrani Kristen deh. Nasoroh. Kristen mana? Kristen. Nasrani Kalau kamu udah Kristen- bilang nggak ada. Kalau Kristen saya nggak tahu. Saya nggak. Loh, ya udah saya- Nasrani, saya nggak Nasrani. tahu Kristen. Gimana Mana sih? Nasrani, Pak? Justru Mana kamu Nasrani? bingung. Ini Islam request ya, yang tahu ayatnya Loh, bukan. orang Kristen ya. Sekarang Anda berbicara sebagai Kristen atau Nasrani? Fokus dulu. Ya. Fokus. Entah Kristen entah Nasrani pokoknya. Mana? Cari di Quranmu. Jangan kau melampaui Allahmu. Atau kau mau jadi Allah sekarang? Ada yang mau ngelantik dia jadi Allah? Kapan Ihsan nanti kan? Allahmu mengatakan Injil dirubah-rubah? Kapan Allah mau bilang Injil dirubah? Ada ini, Di tapi mana? nggak dijelaskan secara eksplisit. Di mana ayatnya kita buka kita baca sama-sama. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 79. Al-Baqarah 79. Oke. Surat 2 Cuman nggak 79 dijelaskan ya. secara nggak disebutkan secara eksplisit. Kita baca. Oke, 79. Maka celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Betul? Betul? Nah, dikatakan Iya, dia. betul. Anda udah pernah baca tafsirnya ini apa? Hah? Anda udah pernah baca ini tafsirnya apa? Nih, saya buka ya. Emang kalian buta huruf. Sorry ya, saya mesti jujur. Karena emang kalian buta huruf. Al-Baqarah 79. Ini cerita tentang orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Saya tanya tadi, ada nggak narasi orang Nasrani atau orang Kristen mengubah-ubah?
tahu nggak tafsir surat ini? Ini bercerita tentang orang apa? Nih. Yahudi. Ini tafsir Kemenak. Tafsir Ibnu Katsir ini juga berbicara tentang orang apa? Yahudi. Yahudi. Nggak ada orang Nasrani di sini. Ya, coba lagi yang mana? Mana dalilnya? Aswar. Mana? Al-Baqarah 79 gugur ya? Kalau kita berbicara Yahudi, Ayat. Lu jangan buka mic tapi nggak jelas lu. Mana ayatnya? Injil diubah-ubah. Teman-teman itu cek di rumah ya. Al-Baqarah 79, cari tafsirnya. Nggak ada kata-kata orang Nasrani di situ. Kristen apalagi, Allah nggak tahu. Di situ semua adalah orang Yahudi, dan Yahudi. Yang saya tantang itu di mana narasinya orang Nasrani. Akibat dusta ini semua orang Islam tuh akhirnya taunya apa? Kitab kalian diubah-ubah. Allahnya aja nggak pernah ngomong gitu kok. Orang Kristen selama ini diem aja, kalian tuduh kitab diubah-ubah. Ya, kebohongan yang diulangi terus-menerus itu jadi suatu kebenaran. Karena banyak Islam yang bohong. Orang Kristen jadi percaya bahwa oh berarti benar. Tapi buktinya nggak ada. Maksud diubah-ubah tuh di perjanjian baru itu banyak ayat-ayat kontradiksi. Tuh. Terus dasarmu dari Kapan lagi Allah mau mengatakan ada kitab kami itu perjanjian baru perjanjian lama? Allah mau aja nggak tahu itu apa perjanjian. Kau mau kemana kau? Ujabanin. Emangnya Allah mau itu tahu ada kitab perjanjian lama perjanjian baru? Di mana? Enggak tahu. Ya Allah mau aja nggak tahu kok kau sok-sokan tahu. bukan yang dipertanyakan apa ini? Muncung kau. Tidak yang dipertanyakan. Tapi memang asli di perjanjian lama tuh banyak kontradiksi. Sekarang saya tanya, di mana Allah mau mengatakan? Ada diubah-ubah? Di mana? Ngelek. Si Aswar ini telinganya entah ada entah enggak. Halo? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya tuh nggak nyambung, gitu loh. Narasimu tadi yang mengatakan Injil diubah-ubah, itu mana? Di mana ayatnya dalam Quran? Di mana? Makanya ku tanya dulu. Itu tadi, kontradiksi tadi. Kamu tadi yang berstatement kitab kami itu diubah-ubah. Mana dasarnya? Allah mau aja nggak pernah ngomong gitu. Kitabmu itu bukan itu toh. Kitabmu itu bukan Injil. Jadi kau jangan ribut dengan kitabmu perjanjian baru, perjanjian lama, itulah kitabmu. Nggak ada Injil. Jadi jangan kemana-mana dulu, itu maksudku toh. Oke, sekarang saya tanya, Injilnya Allah mana? Mana? Injilnya Allah. Injil yang diubah-ubah itu mana? Injil yang diubah-ubah yang narasimu tadi. Si itu udah kabur ya. Bentar lagi kabur nih. Injilnya Allah yang diubah-ubah itu mana? Injil yang diberikan kepada Isa itu mana? Jadi begini maksudnya toh. Injil itu jadi gini. Yesus turun itu kan untuk menggenapi. Nggak ada di dalam Quranmu ini ada Yesus. Nggak ada nama Yesus di sini. Kok lari kok ke Yesus? Di dalam Islam namanya Isa. Oke, si Isa ini mana Injilnya? Saya mau tanya. Nah, mana? Jadi begini. Mana Injil Isa yang asli? Mana yang udah diubah-ubah? Kalau sekarang itu sudah tidak ada. Ini sekarang sudah nggak ada. Dasarmu mengatakan Injil Isa diubah-ubah itu mana? Coba cari dulu di Quran. Sekarang Injil Barnabas aja. Injil Barnabas Enggak usah lari. Nggak ada hubungannya sama Barnabas. Memangnya Allah nurunkan kitab sama Barnabas? Hah? Allah mau kapan hari nurunkan kitab Injil kepada Barnabas? Hah? Sekarang saya tanya ini, Injil Isa itu mana? Injil Isa yang dirubah pun mana lah? Saya juga penasaran ini. Injilnya Isa mau yang dirubah, mau yang belum dirubah mana? Di mana Injilnya Isa?
Kalau kau bilang kitab kami nggak ada hubungannya dengan Quran, jangan kau ini ributkan kitab kami. Kitab kami itu nggak butuh kitab kau yang baru ada 1924 ini. Di mana? Tidak ada yang meributkan kitab itu, tidak ada. Mana Injilnya Isa yang sudah dirubah maupun yang belum Pertanyaan dirubah? aku itu tidak penting buat itu, karena itu bukan Nasrani. Mulutmu tadi bilang Injil udah diubah-ubah. Mana? Allah aja nggak pernah menarasikan Injil diubah-ubah kok. Injil Nasrani? Mana Injilnya Nasrani? Saya tanya. Injilnya Nasrani mana? Alkitab saja sudah banyak sekali Gak berubah-ubah. usah jauh. Injilnya Nasrani mana? Itu bukan kitab. Iya, Injilnya Nasrani mana saya bilang. Allahmu aja nggak ada menarasikan ada Injil Nasrani yang diubah-ubah. Mana Injilnya Isa? Mana Injilnya Isa? Kalau jadi gini ya Pak Prof ya. Kalau Injilnya Isa tidak ada, orang Nasrani pun tidak ada. Saya bisa pastikan Allahmu ini halu. Karena Nasrani itu tidak pernah ada. Injilnya Nasrani tidak pernah ada. Berarti, oke, di mana ada Nasrani? Di mana? Di mana? Di mana ada Nasrani? Orang-orang Nasrani. Itulah itu umat Nasoroh itu. Mana? Di mana dia? Nah, Mana? kau belajarlah dulu. Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Ya, Di kau mana? belajarlah. Lu kok belajar terus kamu itu menarasikan sesuatu yang kosong. Allahmu tidak pernah menarasikan ada Injil Nasrani yang dirubah. Dia hanya membatasi. Sebentar. Kamu udah menjadi sama seperti Allah. Saya tanya kamu ini Allah atau bukan? Loh, aku cuma mau membahasnya Kamu Allah atau bukan? Saya tanya itu. Kenapa kamu lebih maju daripada Allah? Itu sebagai Kristen, itu dulu pertanyaanku. Kamu kenapa menjadi lebih maju daripada Allah? Allah tidak pernah menarasikan statementmu. Atau kamu mau bikin Quran baru? Loh, Kau itu aja nggak bisa. Ya, kosong mulutmu itu. Pertanyakan ini kau tuh sebagai Penipu kau, muak pula aku. Lari kau, mau ke kitabku, mau kemana? Kau nggak akan bisa jawab itu. Ludahi Gat, nggak perlu diludahi, muka dia udah dirinya sendiri kok tadi. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama mengikuti dan mendengar akan diskusi agama ini, dan kita juga sudah memahami tentang penjelasan-penjelasan yang diberikan Agatha terkait Yahweh, bahwa sesungguhnya melalui diskusi ini kita dapat simpulkan bahwa Yahweh itu bukanlah Allah. Kenapa? Karena Yahweh itu adalah Allah yang kemudian menjelma menjadi manusia di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Firman yang menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia. Dia datang ke dalam dunia, kita rayakan kelahirannya dan kedatangannya pada waktu hari Natal. Dia adalah Allah yang menjadi manusia yang kemudian menyerahkan nyawanya agar melalui kematiannya dan melalui kebangkitannya, setiap orang yang percaya kepadanya beroleh pengampunan dosa, beroleh keselamatan, dan beroleh akan hidup yang kekal. Jadi teman-temanku, jika dikatakan dia adalah Allah, tetapi kemudian Allah tersebut tidak datang dan tidak menjelma menjadi manusia untuk menjadi penyelamat bagi umat manusia, maka hal itu sudah menjadi satu pembeda yang sangat jelas bahwa Yahweh dengan Allah itu adalah dua sesembahan yang berbeda. Jadi teman-temanku, jangan keliru dan jangan menyamakan sesembahan kita dengan sesembahan siapapun juga, karena sesungguhnya Allah itu adalah satu, dan firman Tuhan berkata, jangan ada Allah yang lain bagimu selain aku. Jadi artinya kita hanya boleh menyembah Allah kita, yaitu Allah yang menjelma menjadi manusia di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus yang sempurna, yang kita sembah sebagai penyelamat hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.